Dan khusus kali ini saya akan berbicara mengenai satu sikap hati yang kalau kita tidak jaga itu bisa menjatuhkan, yang namanya adalah kekecewaan. Semua manusia, Bapak Ibu Saudara termasuk saya, pernah mengalami yang satu ini, yaitu kecewa. Kenapa seseorang bisa kecewa? Karena ada sesuatu harapan yang kita taruh di tempat yang tinggi atau ukuran yang tinggi, lalu dalam kenyataannya ternyata tidak bisa menuju, tidak sampai ke sana. Jadi kenyataannya di bawah sini. Dan jarak antara harapan yang kita taruh di tempat yang tinggi atau di ujung sana, lalu dengan kenyataan adalah kekecewaan. Jadi semakin lebar, maka semakin besar kekecewaan di dalam hidup seseorang. Ada seorang hamba Tuhan yang hebat, namun juga ternyata tidak kebal terhadap yang namanya kekecewaan. Matius 11 ayat 2 sampai 3 dikatakan demikian. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Dalam ayat 2 dikatakan dalam penjara Yohanes mendengar. Lalu Yohanes Pembaptis, ayat yang ketiga, menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya. Kepada Yesus langsung pertanyaannya demikian, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yohanes Pembaptis selama di penjara ternyata membuat imannya menjadi ragu. Sehingga dia bertanya, itu betul-betul Yesus? Padahal kalau kita lihat kembali pelayanan Yohanes Pembaptis, minimal dua hal ini harusnya meneguhkan atau membuat dia tahu bahwa yang dia layani atau yang dia lihat itu betul-betul adalah Yesus, adalah Mesias yang dinantikan. Bagaimana tidak? Kejadian yang pertama, Yohanes Pembaptislah yang membaptis Yesus, membaptis air. Lalu kejadian yang kedua, di hadapan banyak orang, Yohanes Pembaptis itu menunjuk Yesus, inilah anak domba Allah. Jadi Yohanes Pembaptis itu sebetulnya tahu bahwa ini adalah Yesus, dia adalah anak Allah yang hidup, anak domba Allah, Mesias yang dinantikan, yang dinubuatkan oleh nabi-nabi perjanjian lama. Yohanes Pembaptis bahkan mengalami, dia menjadi saksi langsung. Tapi penjara telah membuat dia bergeser sehingga dia ragu. Apa penjara kehidupan yang hari ini membelenggu kita, Bapak Ibu Saudara? Mungkin kita tidak di penjara sungguhan, penjara secara fisik bangunan. Kita bebas keluar masuk rumah kita, bekerja atau studi, melayani, kita bebas keluar masuk. Tapi ada penjara mungkin penyakit, ada penjara masalah ekonomi, penjara masalah pekerjaan, penjara masalah keluarga. Apa penjara yang membelenggu kita? Hati-hati Bapak Ibu Saudara, penjara itu bisa menggeser iman kita, kita bisa ragu. Nanti kita lihat kenapa Yohanes Pembaptis ragu. Karena hatinya dibiarkan kecewa. Apa penjara yang membelenggu kita? Saya teringat kisah Yusuf. Kalau kita lihat Kejadian pasal 39, Yusuf di penjara. Tapi kita perhatikan ya, penjara tidak membuat Yusuf itu mati kutu, tidak bisa berbuat apa-apa. Justru setelah dia dari penjara, dia langsung menjadi penguasa di Mesir. Penjara justru mempersiapkan Yusuf menjadi orang besar. Penjara justru mempersiapkan Yusuf mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa sesuai dengan kehendak Allah. Siapa lagi tokoh dalam Alkitab yang dipenjara? Paulus. Berulang kali Paulus dipenjara. Paulus dan Silas rekannya dipenjara karena memberitakan Injil, bukan karena kesalahan atau kejahatan mereka. Tengah malam dikatakan, Paulus dan Silas berdoa dan memuji Tuhan tengah malam. Penjara itu sampai bergoncang, ada gempa bumi. Penjara pintunya terbuka, semua pintu tahanan terlepas. Sampai dari peristiwa itu kepala penjara bertobat. Mau bunuh diri gak jadi karena Paulus menahannya. Kepala penjara bertobat, bahkan bukan hanya kepala penjara, seisi keluarganya juga bertobat. Bayangkan penjara yang membelenggu Paulus dan Silas justru berakhir kepada seseorang bahkan sekeluarga bertobat.
Lalu akhirnya Paulus dipenjara untuk terakhir kalinya sebelum dieksekusi, dipenggal mati menurut sejarah. Namun Paulus ketika dipenjara justru membawa Injil itu sampai masuk di dalam kekaisaran Romawi. Waktu itu kekaisaran Romawi adalah penguasa dunia. Engkau akan menerima kuasa, kata firman Tuhan, dan kau akan jadi saksiku. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Waktu itu ujung bumi adalah Romawi. Karena kekaisaran Roma adalah kekaisaran yang tidak kenal Tuhan. Tapi justru karena Paulus dipenjara, dengan bebas berita Injil itu menyebar dalam kekaisaran Romawi. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, penjara seharusnya tidak membuat kita berkecil hati. Penjara tidak membuat kita harusnya mati kutu lalu kita tidak mampu berbuat apa-apa. Penjara ketika kita bisa menanggapi dengan baik, dengan bijaksana, bermula dari mana? Menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Hati-hati penjara bisa membuat kita ragu atau membuat kita makin mantap dan yakin. Membuat kita semakin jauh dari rencana Tuhan atau membuat kita semakin mendekati penggenapan janji Tuhan. Membuat kita semakin kerdil imannya atau membuat kita semakin muncul iman yang hebat. Seperti Yusuf, Rasul Paulus juga. Sayang Yohanes Pembaptis dalam penjara akhirnya hatinya tidak dijaga demikian. Dia ragu. Penjara dalam kehidupan kita seringkali tak bisa kita hindarin. Meskipun bukan penjara dalam rupa tembok, jeruji besi yang tidak bisa membuat kita keluar masuk. Tapi penjara masalah tekanan dalam hidup. Itu juga adalah yang membelenggu kita. Tapi kembali anak-anak Tuhan yang mampu menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan. Dia mampu melewati, justru mempertajam kehidupannya. Doa saya, penjara tidak membuat Anda mati kutu. Penjara membuat kita, Bapak Ibu Saudara dengan saya, makin tajam, makin bergairah di dalam Tuhan, makin menyala-nyala. Makin mengerti rencana dan kehendak Tuhan yang makin besar untuk kita selesaikan.